شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita telah menjelaskan kaidah di dalam memahami khilaf, dan kita sudah masuk ke kaidah yang ke-7, macam-macam khilaf. Telah kita sebutkan khilaf itu terbagi menjadi dua sisi pandang. Yang pertama dilihat dari orang yang berbeda. Ini yang pertama, pembagian yang pertama. Kemudian yang kedua dilihat dari pendapat yang berbeda. Jadi khilaf itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama dilihat dari sisi orangnya. Kemudian yang kedua dilihat dari sisi masalahnya. Dilihat dari sisi orangnya itu, khilaf itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, semua yang ikut andil dalam khilaf semuanya tercela. Semuanya tercela. Contohnya misalkan saya contohkan secara ringkas, secara mudah. Orang-orang Kristen itu mereka berbeda pendapat tentang Isa. Ada yang mengatakan Isa itu Tuhan, langsung Isa itu Tuhan. Tetapi ada yang mengatakan Isa itu adalah Ibnullah, anaknya Allah Ta'ala. Bukan Tuhan, tapi anak Tuhan. Mereka terjadi perbedaan seperti ini. Terus bagaimana mereka itu semuanya tercela? Mau yang mengatakan Isa itu Tuhan atau Nabi Isa itu anak Tuhan, semuanya tercela. Sehingga siapa saja yang ikut dalam khilaf itu semuanya tercela. Ini yang pertama. Yang kedua, khilaf di mana orang itu yang berbeda itu ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Perbedaan antara tauhid dan syirik, perbedaan antara sunnah dan bid'ah, perbedaan antara maksiat dan ibadah. Itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Mereka berbeda, tetapi ada satu sisi yang dipuji sama Allah Ta'ala, ada satu sisi yang dicela sama Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga itu perbedaan di mana semua yang berbeda itu terpuji. Semuanya dipuji sama Allah Ta'ala. Dan itu adalah perbedaan nanti di dalam masalah ikhtilaf tanawwu. Para ulama berbeda pendapat misalkan dalam masalah lafaz adzan. Lafaz adzan itu kayak apa? Tata cara sholat jenazah itu bagaimana? Takbirnya ada berapa? Demikian juga masalah tata cara sholat khauf. Tapi apa? Semuanya terpuji. Semuanya dipuji sama Allah Ta'ala. Jadi ini khilaf kalau dilihat dari orangnya. Khilaf dilihat dari orangnya itu ada tiga macam. Semuanya tercela. Ini macam yang pertama. Yang kedua, ada yang dicela, ada yang dipuji. Kemudian yang ketiga, semuanya terpuji. Kemudian macam yang kedua khilaf dilihat dari pendapatnya, bukan orangnya, tapi masalahnya, khilafnya itu pendapatnya, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan khilafut tadad. Khilafut tadad yaitu pendapat yang saling kontradiksi, di mana tidak bisa digabungkan. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal, itu tidak bisa digabungkan. Pendapat yang kontradiksi seperti ini, maka kaidah ulama itu yang benar cuma satu. Yang benar cuma satu. Sehingga kalau seandainya ada ulama, para ulama berbeda pendapat tentang satu masalah. Ada yang mengatakan wajib, misalkan ada yang mengatakan makruh gitu. Ini nggak bisa digabungkan itu. Pendapat ini nggak bisa digabungkan. Akhirnya apa? Yang benar cuma satu. Tetapi kebenaran itu sifatnya relatif. Kebenaran itu milik Allah Ta'ala. Kita untuk mencari kebenaran itu semuanya relatif. Kita punya cara pandang berbeda-beda, kita punya hujah yang berbeda-beda. Ini yang pertama dinamakan dengan khilafut tadad. Kemudian yang kedua, khilaf yang kedua itu dinamakan dengan khilafut tanawwu.
Khilafut tanawu. Khilaf tanawu itu berbeda cuma dalam gambaran. Hakikatnya sama. Gambarannya kayak berbeda, tetapi hakikatnya sama. Sama-sama dibolehkan. Dua sahabat, mereka datang kepada Rasulullah mengadu karena perbedaan bacaan Quran mereka beda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qila huma muhsin, fala takhtalifa." Semuanya benar. Mau baca Quran yang model ini boleh, mau yang model itu boleh. Semuanya apa? Semuanya itu satu sebenarnya itu. Satu pendapat, cuma gambarannya kayak berbeda. Bacaan istiftah. Kalau kita melihat di dalam sholat itu, bacaan istiftah itu macam-macam itu. Kayak seakan-akan ada yang baca lafaz ini, ada yang baca lafaz ini, kayak gambarannya beda. Hakikatnya sama. Sama-sama dia itu membaca doa istiftah yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, khilaf ini gambarannya itu kayak beda tapi hakikatnya sama, itu dinamakan dengan khilafut tanawwu. Kalau khilafut tanawwu, kata para ulama mengatakan kullun musibun. Semua yang berbeda itu semuanya benar. Semuanya benar. Jadi masalah kebenaran itu ada dua macam. Yang pertama, kalau kebenaran dalam khilafut tadad, kita pastikan yang benar cuma satu. Jika ulama berbeda masalah tadad, yaitu khilafnya itu kontradiksi, nggak mungkin semuanya benar. Kalau semuanya benar berarti kebenaran itu kontradiksi. Maka kalau khilafnya itu tadad, maka yang benar cuma satu. Tapi kalau khilafnya itu tanawwu, maka semuanya benar. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail lagi masalah itu. Dan kita kemarin sudah masuk ke kitab Syekhul Islam, karena poin ini nanti ada kaidah yang ke-7, kaidah ke-8, nanti kaidah ke-9 itu ini saya ambilkan semuanya nanti dari kitab Syekhul Islam. Nanti tinggal sampai kaidah ke-9 itu semuanya saya ambilkan dari kitab Syekhul Islam. Dalam kitab beliau Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Kita telah menyebutkan kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim sampai ke halaman 140, 41, 142. Kita sebutkan tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya umat Islam itu akan berselisih. Umat Islam itu akan bercerai-berai melebihi perbedaan yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani. Kalau kita itu terpecah menjadi 73 golongan. Sedangkan Yahudi, Nasrani itu 72. Kita lebih parah. Perbedaan di antara kita itu, yaitu kaum muslimin itu lebih parah, dan itu penyebab hancurnya kaum muslimin. Hancurnya Islam itu karena perpecahan di antara mereka. Dan itu memang propaganda syaitan. Syaitan itu ketika melihat ahlu sunnah itu bersatu padu, syaitan itu paling tidak suka. Sehingga syaitan itu berjuang untuk mencerai-beraikan ahlu sunnah. Maka ketika setiap syaitan mendapatkan ada satu celah di mana ahlu sunnah bisa berbeda-beda, maka sama syaitan celah itu dikipasi. Dijadikan kesempatan untuk syaitan dalam menyesatkan dan menghancurkan barisan ahlu sunnah. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitan qad ya'isa ayyabudahul musalluna fi jaziratul Arab. Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah lagi di negeri Arab, kesyirikan. Sahabat, para tabi'in, ahlu sunnah, orang yang berpegang kepada sunnah, orang-orang yang berpegang kepada ilmu, syaitan itu sudah putus asa kalau menyesatkan mereka dari jalur kesyirikan. Maka Rasulullah mengatakan, walakin radiya bitahrishi bainahum. Tetapi syaitan itu apa? Ridho dengan perpecahan di antara mereka. Oleh itu apa? Terkadang itu masalah khilafiyah biasa gitu. Ulama zaman dulu berbeda gitu. Zaman sekarang pun nggak bisa kita selesaikan juga itu. Tapi kenapa kok sampai akhirnya gontok-gontokan, sampai akhirnya saling mencaci maki? Karena itu syaitan. Itu syaitan. Nah, itu apa? Perbedaan pendapat yang biasa. Zaman dulu biasa, karena ulama-ulama kita zaman dulu itu mereka cerdas. Ulama-ulama zaman dulu itu mereka cerdas. Mereka itu memahami keyakinan. Mereka punya keyakinan bahwasanya yang benar itu cuma Rasulullah. Sedangkan saya, manusia, bisa diambil ucapan saya dan bisa ditolak. Semua kita. Mereka punya kaidah ini. Kullun nasi yu'khadhu qawluhu wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Itu sepakat. Ulama-ulama salaf kita itu sepakat karena kecerdasan mereka. Yang bisa diambil secara totalitas itu hanya Rasulullah.
Sedangkan ucapan kita, pendapat kita bisa diambil, bisa dibuang. Sehingga apa? Ulama-ulama kita itu gak pernah memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Kenapa? Karena tanggung jawab mereka berat di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga apa? Kalaupun mereka itu berbeda, diskusi panjang sampai akhirnya terkadang keras dalam berdiskusi itu, tapi mereka tidak berani memaksa. Itu cerdasnya mereka. Sehingga bahwa khilaf yang terjadi di ulama salaf banyak. Khilafnya banyak sekali itu, tapi mereka itu masih bersaudara. Kenapa? Karena mereka orang-orang cerdas. Berbeda dengan sama kita, ketika zaman kita yang khilaf itu orang-orang bodoh. Sehingga bahwa orang bodoh merasa dirinya paling benar gitu. Selain itu sesat kan gitu. Itu kan orang bodoh itu. Akhirnya apa? Perbedaan sedikit mengakibatkan perpecahan yang dahsyat. Padahal khilafnya cuma kecil gitu, masalah kecil. Enggak separah zaman sahabat gitu. Sahabat khilafnya sampai nyawa loh, gak main-main itu. Perbedaan antara Ali dengan Muawiyah sampai pertumpahan darah berapa korban yang meninggal dunia itu. Tapi apa? Mereka masih bersaudara. Sampai suatu ketika itu ceritanya itu Muawiyah itu walaupun sudah khilaf sama Ali itu, kayak apa khilafnya itu, sampai terjadi pertumpahan darah dalam perang Siffin. Suatu ketika itu datang utusan dari Raja Romawi, ngirim surat kepada Muawiyah mengatakan, wahai Muawiyah, kita pengen memberikan bantuan kepada engkau untuk menyerang Ali. Coba ya kan ini kalau kita kesempatan sikat habis, pokoknya hancurkan sehancur-hancurnya itu. Kenapa? Karena kita orang bodoh. Kalau mereka walaupun khilaf sampai nyawa itu, perbedaan sama mereka itu sampai pertumpahan darah itu, ketika mendapatkan tawaran seperti ini, apa kata Muawiyah? Kalian jangan ikut campur masalah kita. Kita ini, kata Muawiyah itu, kita itu kayak anak kecil sedang rebutan permen itu. Ibu kita sama, bapak kita sama itu. Maka kalau kalian ikut campur dalam khilaf kita antara Ali, maka akan saya serahkan kekuasaan kepada Ali. Saya akan bergabung sama Ali untuk menghancurkan kalian semuanya itu. Kenapa? Kalian gak usah ikut campur masalah negeri kita itu. Kenapa? Karena mereka cerdas. Sehingga ulama-ulama salaf kita itu mereka berbeda pendapat. Mereka ketika khilaf itu diskusi panjang, sampai akhirnya terkadang sampai masalah-masalah yang berat itu, tetapi mereka itu saling bersaudara. Berbeda kita, masalah kecil, masalah-masalah sepele, khilaf, ribut. Dan kalau sudah ribut di media sosial khilaf, di alam nyata gontok-gontokan, pukul-pukulan itu. Kenapa? Karena bodohnya kita. Dan itu syaitan. Semuanya itu karena syaitan itu. Maka itu perbedaan yang terjadi di kita itu, di kaum muslim itu lebih parah daripada yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setelah itu saya bersama mengatakan wa hadzal ma'na mahfudun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin. Dan tentang masalah khilaf yang akan terjadi di umat Islam ini sudah pasti dalam banyak hadis. Banyak hadis yang menjelaskan seperti itu. Setelah itu beliau mengatakan, saya bacakan sama beliau, yushiru ila anna tafriqata wal ikhtilafa la budda min wuqu'iha fil ummati. Dan hadis itu menjelaskan kepada kita bahwasanya perpecahan dan perbedaan pasti akan terjadi di kalangan umat Islam ini. Semakin hari semakin parah. Kalau zaman dulu itu khilafnya biasa, tapi zaman sekarang luar biasa itu. Wa kana yuhadziru ummatahu. Dan Rasulullah SAW itu sudah memberikan peringatan kepada umatnya tentang bahaya perpecahan itu. Perpecahan itu bahaya. Kenapa? Dengan sebab perpecahan Islam itu lemah. Yang melemahkan Islam itu perpecahan di antara mereka itu. Liyan juwa minhum man sya'allahu lahu salamata. Kenapa Rasulullah itu sering sekali mengingatkan masalah perpecahan umat Islam itu? Supaya orang-orang yang berilmu itu, dia itu bisa selamat dari bahaya perpecahan. Perbedaan pendapat itu gak bisa dihindarkan. Kita sama istri kita saja yang tidurnya bareng saja itu berbeda gitu. Kita sama saudara kandung kita saja pun pendapatnya berbeda itu. Gak bisa kita itu menghindar dari perbedaan. Tetapi apa? Jangan kita jadikan perbedaan sebagai ajang perpecahan. Kita itu bersaudara walaupun kita itu berbeda pendapat. Dan kalau kita masih bisa menjaga persaudaraan dalam pinggir khilaf yang terjadi di antara kita itu, berarti kita itu orang yang cerdas. Dan itu ulama-ulama salaf kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka saling berguru, saling bermurid. Mereka berbeda, sampai punya mazhab sendiri-sendiri itu, tetapi mereka itu saling mencintai. Terkadang apa diskusi itu wadah untuk membuka ilmu itu.
Sehingga para ulama itu biasa mereka mudzakarah. Kalau sudah ketemu dengan ulama yang lain, duduk dari isya sampai subuh mereka itu diskusi panjang lebar masalah ilmu mereka itu. Tapi apa? Mereka itu bersaudara. Mereka itu bersaudara. Sehingga tetap kita itu bersaudara walaupun kita itu dalam beberapa masalah kita berbeda. Itu sampai ada seorang ya temannya satu lettingnya sama Imam Syafi'i, namanya Yunus As-Sadafi. Dia mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang paling berakal kecuali Imam Syafi'i. Saya pernah diskusi sebuah masalah bersama beliau itu sampai saya ngangkat suara, Imam Syafi'i ngangkat suara itu. Diskusi panjang lebar sampai akhir kita gak ketemu itu. Saya tetap masih di pendirian saya, Imam Syafi'i di pendapat dia. Setelah itu kita berpisah. Setelah itu Imam Syafi'i ngampiri saya, kemudian memeluk saya, kemudian rangkul saya, kemudian pulang bareng. Setelah itu beliau mengatakan, ya Aba Musa, Allah yastaqimu an nakuna ikhwanan. Wahai sahabatku, kenapa kita itu gak bisa menjadi bersaudara? Kita itu masih bersaudara. Wa illam nattafiq fi masalatin. Walaupun dalam masalah ini kita kita itu nggak bersepakat itu. Kita nggak bersepakat dalam masalah ini, tapi kita masih bersaudara. Sehingga bahwa hebatnya mereka itu, mereka berbeda pendapat, tapi mereka itu saling mencintai. Sehingga Rasul itu memperingatkan, jangan sampai kita itu jatuh dalam perceraian di antara kaum muslimin itu. Kama rawan Nazar bin Sabirah, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Nazar bin Sabirah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sami'tu rajulan qara'a ayatan. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafaha. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya pernah mendengar seseorang jadi imam baca suratnya itu, dia baca surat itu sebuah surat, bacanya itu model seperti ini. Tapi saya mendengar Rasulullah SAW ketika jadi imam baca surat itu, baca ayat itu modelnya beda. Jadi maksudnya bahwa orang itu pembacanya ayat itu beda sama Rasulullah itu. Fa'akhadtu biyadihi, langsung saya pegang tangannya orang itu. Fantolaktu bihi ila Nabi SAW, akhirnya langsung saya ajak dia itu ke Rasulullah SAW. Kenapa? Dia baca ayatnya beda sama Rasulullah yang saya dengar itu. Fadzakartu dzalika lahu, akhirnya Rasulullah SAW itu saya ceritakan, ya Rasulullah, ini baca sebuah ayat, tapi kok saya mendengar engkau bacanya beda gitu. Ini orangnya beda dengan bacaan yang engkau baca wahai Rasulullah itu. Fa'araftu fi wajhil karahiyata. Ketika disampaikan masalah ini kepada Rasulullah, kelihatan Rasul itu nggak suka. Dari wajahnya beliau itu kayak nggak suka itu. Bahwa maka Rasul itu mengatakan dalam riwayat yang apa yang kamu miliki? Baca. Kamu apa? Baca. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kila kuma muhsin, kalian berdua benar. Wala takhtalifu, jangan berbeda setelah ini. Maksudnya apa? Jangan ribut setelah ini. Biasa saja beda, kalian tetap ini benar, tapi jangan ribut. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu. Karena orang-orang sebelum kalian itu, mereka itu kalau sudah berselisih, mereka akhirnya saling ribut. Kalau sudah ribut, fahalaku, akhirnya mereka binasa mereka itu. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Setelah itu saya pulang mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ikhtilaf. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari perbedaan. Yang mana perbedaan ini apa? Perbedaan yang mengakibatkan kita itu saling menzalimi, saling mencela, saling menzalimi. Beliau mengatakan, alladzi fihi jahdu kulli wahidin minal mukhtalifaini ma ma'al akhari minal haqq. Yang dilarang sama Rasulullah dalam khilaf itu apa? Khilaf yang menyebabkan kita itu enggak mau menerima kebenaran orang lain, sehingga mau kita zalimi orang itu. Li'anna kullal qari'aini kana musliman. Yang diinginkan sama Rasulullah di sini itu apa? Semua yang baca Quran itu semuanya benar. Ini benar, ini benar. Sama orang ini kebenaran, bersama orang ini juga kebenaran. Fima qara'ahu, ketika dia membaca itu benar. Dia juga membaca benar juga dua orang itu. Wa allala dzalika, setelah itu Rasulullah mengatakan, kalian jangan berselisih. Bi anna man kana qablana ikhtalafu fahalaku. Kenapa? Orang sebelum kita itu sukanya berselisih, kemudian mereka itu kalau sudah berselisih, mereka itu nanti ribut. Ributnya itu apa? Karena kita nggak mengakui kebenaran orang lain. Jika kita berbeda, misalkan kita berbeda sama seseorang, misalkan dia punya dalil, kita punya dalil itu. Kalau kita itu berselisih, kita punya hujah, dia juga punya hujah, tapi kita itu mengakui hujah dia. Ketika dia menyampaikan hujahnya, kita terima, benar itu yang kamu sampaikan itu. Tapi kalau saya lebih ikuti pendapat ini, sehingga apa? Saya akui kebenaran orang lain.
Kalau seperti ini gak ada masalah itu. Tapi yang jadi masalah kita itu apa? Kalau kita sudah khilaf, kita itu tutup mata dari kebaikan orang lain. Sehingga sekarang apa? Dia itu musuh kita. Hatta Quran yang disampaikan kita salahkan itu. Ini jadi masalah. Kenapa? Khilaf yang mengakibatkan kita saling menzalimi. Menzalimi apa? Menzalimi ilmu yang dimiliki sama orang lain, menzalimi kebaikan dan kebenaran yang ada pada orang lain itu. Sehingga apa? Seakan-akan orang itu gak punya kebenaran sama sekali itu. Akhirnya apa? Kita itu menzalimi dia. Khilaf ini yang dicela sama Rasulullah SAW, yang mengakibatkan umat terdahulu itu binasa. Wa lihadza qala Hudzaifah li Utsman. Oleh karena itu Hudzaifah mengatakan juga kepada Utsman radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan adrik hadhil ummata, wahai Utsman, tolong segera selesaikan urusan umat ini. La takhtalifil kitabi kama ikhtalafa fihi al-ummah qablahum. Jangan sampai kau biarkan wahai Utsman, setelah itu nanti umat ini akan berselisih dalam Al-Quran sebagaimana perselisihan umat-umat sebelum kita. Lama ro'a ahlus Syami wal Iraqi yakhtalifuna fi hurufil Quran. Kenapa Hudzaifah mengatakan seperti itu? Karena beliau itu melihat penduduk Syam dan penduduk Irak baca Qurannya beda. Kalau baca Quran beda itu gak ada masalah. Kenapa? Karena semuanya diakui sama Rasulullah itu. Tapi yang menjadi masalah itu apa? Sampai gontok-gontokan mereka, sampai akhirnya mau bunuh-bunuhan. Padahal dalam waktu di mana mereka itu mau berjihad, depannya orang kafir itu. Mereka mau berperang ini, pasukan tempur Islam mau berperang itu. Di hadapannya orang kafir. Akhirnya apa? Penduduk Syam baca Quran sebuah logat, Irak juga baca Quran sebuah logat. Akhirnya apa? Saling berbeda, saling gontok-gontokan itu. Sampai akhirnya apa? Saling mau bunuh-bunuhan di antara mereka. Padahal depannya orang kafir ini. Akhirnya kata Hudzaifah mengatakan, "Wahai Utsman, selesaikan segera ini masa ini. Kalau kau biarkan ini, niscaya umat akan berselisih dalam masalah Al-Quran sampai akhirnya mereka nanti saling bercerai-berai." Dan kisahnya ini kalau kita perhatikan kisahnya itu, sebenarnya kisahnya itu apa? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga, ketika menjadi khalifah itu perluasan Islam luar biasa dahsyat zamannya Utsman bin Affan itu. Dimulai sejak zamannya Umar. Berbeda zamannya Abu Bakar. Kalau zamannya Abu Bakar tidak ada perluasan, sedikit sekali. Karena Abu Bakar menyelesaikan urusan intern. Zaman Umar mulai Romawi dan Persia. Zamannya Utsman lebih dahsyat lagi itu, lebih kuat lagi itu. Jadi ceritanya itu, saya ceritakan sedikit cerita tentang masalah ini, masalah Al-Quran itu. Ketika perang Yamamah, perang zamannya Abu Bakar melawan Muslim al-Kadzab. Karena Muslim al-Kadzab itu punya pasukan yang besar. Ketika terjadi peperangan besar itu, banyak penghafal Quran yang meninggal. 70 penghafal Quran meninggal. Sampai akhirnya dia meninggal, Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar, matanya Abu Bakar, banyak penghafal Quran kita meninggal dunia, tolong Al-Quran dibukukan supaya Quran gak hilang. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Ya Umar, bagaimana saya mengamalkan sebuah amalan yang pernah dikerjakan sama Rasulullah SAW?" Akhirnya diingatkan lagi. Sampai akhirnya apa? Abu Bakar sepakat. Umar dan Abu Bakar sepakat untuk membukukan Al-Quran. Setelah itu apa? Mereka datang kepada Zaid bin Thabit, mengatakan, "Wahai Zaid, kamu karena orang yang paling paham bahasa, apalagi bahasa Quraisy, tolong bukukan Al-Quran." Setelah itu Zaid mengatakan, "Lau kallafuni binaqlil jibal." Jika seandainya orang datang kepada saya, membebankan saya tugas untuk memindah gunung, saya pindah batu per batu itu. Tetapi kalau saya dibebankan tugas untuk membukukan Al-Quran yang gak pernah dijalankan sama Rasulullah, saya gak mampu. Akhirnya diingatkan lagi sama Abu Bakar, Umar, sampai akhirnya Zaid bin Thabit ini juga sepakat. Setelah itu apa kerjaan Zaid ini? Dia datang kepada setiap sahabat, "Kamu punya apa? Hafalan kamu apa? Tulis, kamu bacanya seperti apa?" Kayak gini. "Kamu punya tulisan gak?" Ada, cocokkan. Dan setiap ada yang membaca harus ada 2 saksi. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Wei Zaid, kamu di masjid, duduk di masjid. Semua sahabat setoran Al-Quran kepada kamu itu, hafalan itu. Dan harus punya 2 saksi. Kalau tidak, gak usah diterima hafalan mereka itu." Sehingga mau dikumpulkan semuanya, setelah itu difilter. Kalau ada terjadi perbedaan bahasa, kembalikan ke Quraisy. Sampai akhirnya apa? Berhasil dibukukan. Tapi waktu itu belum ada pembakaran selain yang dibukukan. Sehingga para sahabat masih punya lembaran-lembaran dalam tulang, lembaran dalam kulit dan yang lainnya. Sahabat terpecah. Zamannya Umar sudah mulai sahabat dikirim ke sana, sahabat kirim ke sana, negara sana, negara sana.
Akhirnya apa? Sahabat itu masih membawa tulisan-tulisan nama dia. Sehingga apa? Bacanya beda-beda lagi. Logatnya macam-macam, bacanya beda-beda. Setelah itu apa? Terjadilah perbedaan di antara kaum muslimin zamannya Utsman. Akhirnya ketika terjadi perbedaan seperti ini, Hudzaifah sadar bahaya ini kalau dibiarkan itu. Akhirnya datang kepada Utsman, dilobi, "Wahai Utsman, tolong satukan kembali kaum muslimin di atas bacaan supaya jangan berbeda-beda mereka itu." Akhirnya Utsman bin Affan mengatakan, "Bagaimana? Sudah ada kan? Al-Quran sudah ada gitu." Dia mengatakan, "Ini terjadi khilaf, bahaya ini kalau kita biarkan itu." Akhirnya setelah itu Utsman minta mushaf, namanya mushaf Hafsah, yaitu mushafnya Abu Bakar yang ditulis sama Zaid bin Thabit itu. Abu Bakar meninggal dunia di tangannya Umar. Umar bin Khattab meninggal dunia di tangannya Hafsah, putrinya Umar. Setelah itu cuma satu saja, bukunya cuma satu itu. Tetapi apa, para sahabat punya catatan sendiri-sendiri itu. Akhirnya zamannya Utsman diminta itu mushafnya. Kemudian dibikin tim, ada 4 orang, dipimpin sama Zaid bin Thabit juga. Tugasnya disalin dengan banyak salinan. Ini disalin dengan banyak salinan. Setelah itu apa tugasnya? Cocokkan lagi dengan tulisan para sahabat yang ada. Setelah itu apa? Semua salin itu bakar. Sehingga bahwa yang berlaku cuma salinan ini saja itu. Dinamakan nanti dengan mushaf Al-Imam atau namanya mushaf Utsmani. Namanya mushaf Utsmani itu yang zamannya Utsman ini. Setelah itu apa? Dikirim ke setiap gubernur atau kota negara Islam yang ditaklukkan ini. Dan Utsman bin Affan mengirim setiap mushaf satu pembaca Quran, satu qoreknya. Mereka datang ke negeri itu, semuanya diajarkan dengan bahasa ini atau Al-Quran, namanya mushaf Utsman itu. Yang lainnya selain itu bakar semuanya itu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah kesepakatan dalam masalah itu. Akhirnya terjadi kesepakatan sampai akhirnya apa? Kaum muslimin bacaannya satu. Walaupun apa? Walaupun perbedaan itu dibenarkan. Perbedaan dalam masalah bacaan Quran itu dibenarkan karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan Al-Quran, innamal Quran unzila ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 macam huruf, yaitu 7 macam logat. Tetapi ketika zaman Utsman, akhirnya apa? Pertengkaran dalam masalah Al-Quran itu bisa diselesaikan. Setelah itu saya pernah mengatakan, kata Syekhul Islam, fa'afada dzalika bi syai'aini. Kalau kita memperhatikan ceritanya Hudzaifah ngomong kepada Utsman, demikian juga cerita Rasulullah SAW ketika melarang orang berdua, Abdullah bin Mas'ud dan satunya, untuk jangan berbeda lagi. Walaupun apa? Diakui perbedaan mereka sama Rasulullah itu, tapi kenapa jangan berbeda lagi itu? Maka setelah itu saya mengatakan, wa afada dzalika bi syai'aini. Riwayat ini kalau kita perhatikan itu memberikan faedah 2. Ahaduhuma, yang pertama, tahrimul ikhtilafi fi mithli hadza. Yang pertama itu larangan untuk berselisih dalam masalah-masalah seperti ini. Kemudian yang kedua, wathani al-i'tibaru biman kana qablana. Hendaknya kita itu mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum kita. Wal hadaru min musyabahatihim, dan larangan untuk kita itu meniru mereka dalam agama mereka. Itu apa? Berselisih dalam agama mereka itu. Wa'alam, setelah itu beliau mengatakan, saya bacakan beliau, bagus sekali ucapan beliau. Wa'alam anna aktsaral ikhtilafi bainal ummah, dan ingat, ketahui bahwasanya kebanyakan khilaf, perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam ini, alladzi yurithul ahwa, yang dengan itu mewariskan hawa nafsu, mewariskan percekcokan, mewariskan gontok-gontokan, permusuhan. Tajiduhu min hadzal darab. Engkau dapatkan semuanya itu muaranya dari sini. Muaranya itu dalam masalah ini. Wa huwa ayyakuna kullu wahidin minal mukhtalifaini musiban fima yuthbituhu. Itu apa? Perhatikan kaidahnya ini. Bagus sekali kaidahnya saya ulang ini. Itu apa? Kebanyakan khilaf yang menjadi sebab percekcokan, permusuhan, gontok-gontokan, itu masalahnya apa itu? Ini perhatikan ini masalahnya. Masalahnya itu apa? Ada 2 orang yang mereka itu berselisih. Setiap orang ini, setiap golongan dari dua orang ini, dia itu benar dalam apa yang dia tetapkan. Au fi ba'dihi, atau sebagiannya. Misalkan saya mengatakan pendapat yang benar itu kayak gini, memang benar gitu, kamu punya dalil itu, iya. Atau sebagian yang kamu tetapkan itu benar itu gak ada masalah dalam masalah yang kamu tetapkan. Mukhti'an fi nafyi ma alaihil akhar, tapi yang keliru itu ketika dia itu meniadakan kebenaran yang lainnya. Ini perhatian nih, bagus sekali jawaban itu. Kebanyakan khilaf yang menjadikan
percekcokan, gontok-gontokan itu bukan masalah penetapan mereka. Saya menetapkan sesuatu, yang kamu tetapkan benar. Kenapa? Karena kamu punya dalil. Setiap kamu menetapkan sesuatu, kamu punya dalil. Itu gak ada masalah itu. Tapi yang menjadi masalah itu apa? Ketika kita itu meniadakan kebenaran yang ada pada orang lain, bukan menetapkan kebenaran yang ada pada diri kita. Kalau kita menetapkan kebenaran yang ada pada diri kita, itu benar, itu gak ada masalah itu. Tapi yang menjadi masalah itu apa? Meniadakan kebenaran yang ada di pihak lain. Ini yang jadi masalah ini. Kenapa? Semua kita itu punya dalil, apalagi ulama-ulama kita ini. Ulama-ulama kita itu dalam berkhilaf, dalam berbeda pendapat, mereka itu punya hujah. Semua ulama nggak mungkin bicara karena kebodohan. Setiap ulama mengeluarkan sebuah hukum pasti melalui panjang sekali perjalanan mereka itu dalam menetapkan hukum itu, pasti punya hujah itu. Kenapa? Hujah itu ilmu. Hujah itu ilmu. Tidak mungkin ulama kita ngomong tanpa ilmu. Kalau ulama kita setingkat Imam Syafi'i, setingkat Imam Malik, setingkat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bicara agama tanpa ilmu itu nggak mungkin. Mereka orang yang sangat hati-hati sekali mereka itu. Ulama-ulama kita itu sangat-sangat hati-hati mereka itu. Sampai Imam Ahmad itu, beliau itu kalau ditanya sebuah masalah yang haram, ditanya oleh Imam Ahmad, bagaimana hukum ini? Makruh. Padahal haram, jelas haramnya itu, tapi belum ada makruh. Akhirnya ditanya Imam Ahmad, ini hukumnya makruh? Enggak makruh, tapi maksudnya haram. Nah, kenapa seperti itu? Maka ada namanya di bab usul fikih itu ada namanya karahiyatut tahrim. Makruh itu ada dua. Versinya ulama-ulama salaf kita itu, yaitu apa? Makruh yang diinginkan adalah haram, dan makruh yang diinginkan adalah makruh kita, bahasa kita ya sekarang ini, yaitu yang sunnahnya ditinggalkan. Kenapa kok ulama kita itu gak berani mata haram itu? Saking hati-hatinya mereka bicara masalah agama Allah Ta'ala itu. Karena Allah Ta'ala sudah menegur, wala tasifu, kalian itu jangan mengatakan dengan lisan kan hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal, ini haram, karena itu miliknya Allah Ta'ala, itu hanya Allah Ta'ala itu. Sehingga ulama itu hati-hati mereka itu. Ulama itu gak main-main. Mereka ditanya masalah, banyak masalah, mereka hanya mengatakan wallahu a'lam. Ditanya lagi masalah lagi, wallahu a'lam. Kenapa? Saking hati-hatinya mereka masalah agama ini. Kalau seandainya ulama-ulama seperti ini bicara tanpa dalil, ini tuduhan yang keji kepada mereka ini. Jangan sampai kita mengatakan oh ini mazhab ini gak punya dalil ini. Ini hati-hati. Kenapa? Berarti kita menuduh mereka itu bicara agama tanpa ilmu, karena dalil itu ilmu itu. Maka bahwa semua ulama itu punya hujah itu. Maka bahwa ketika ulama ini mengatakan pendapatnya seperti ini, hujahnya ini. Ulama ini mengatakan seperti ini, hujahnya ini. Berarti apa? Semuanya itu punya kebenaran. Kami ya, punya kebenaran. Ketika mereka itu menetapkan dalam diri mereka kebenaran, itu gak ada masalah. Akhirnya apa? Berbeda. Apa yang ditetapkan sama ini berbeda dengan apa yang ditetapkan sama ini, beda sama yang ini. Gak ada masalah itu. Yang menjadi masalah itu apa? Ketika kita mengingkari kebenaran orang lain. Ini jadi masalah, sehingga akhirnya terjadi keributan, saling mendolimi gara-gara masalah penafian, peniadaan dalil yang dimiliki sama orang lain. Dan itu masalahnya itu di situ. Kalau seandainya kita itu masih menghormati hujahnya mereka, gak ada masalah seperti ulama-ulama kita itu. Ulama-ulama kita itu kalau mereka berkhilaf itu, mereka itu berbeda pendapat, mereka punya hujah. Orang lain berbeda pendapat, dia juga punya hujah itu. Bagaimana yang disikapi sama ulama kita itu? Kaidahnya itu, ulama salaf itu, kalau mereka khilaf itu kaidahnya apa? Qauli shawabun indi muhtamilul khata'. Pendapat yang sekarang saya amalkan itu, pendapat versi saya itu paling benar. Tetapi apa? Kemungkinan salah juga di hadapan Allah Ta'ala. Wa qaulukum indi khata'. Sedangkan pendapat kalian, pendapat orang lain, bagi saya itu keliru. Kenapa? Karena hujahnya bagi saya nggak saya terima itu, maka apa? Saya nggak mengamalkan itu. Muhtamilus shawabi indallah, tetapi kemungkinan yang benar di hadapan Allah itu malah kalian. Sehingga apa? Ulama kita itu saling menghormati. Mereka nggak pernah memaksa kamu harus itu saya itu. Hatta walaupun Imam Syafi'i itu berguru sama Imam Malik, sampai Imam Syafi'i itu ngafal kitab Muwatta Imam Malik itu, tapi Imam Malik nggak pernah mengatakan, weh Syafi'i kamu ikuti saya, kalau nggak sesat kamu itu. Imam Ahmad berguru sama Imam Syafi'i, berbeda pendapat. Apakah pernah Imam Ahmad Syafi'i mengatakan kamu kalau nggak ikut saya sesat kamu itu? Sampai pernah suatu ketika itu Imam Ahmad sama Imam Syafi'i itu khilaf, diskusi panjang lebar sampai lama itu diskusinya itu. Mudzakarahnya mereka itu tentang masalah orang yang meninggalkan sholat, hukumnya apa?
Dan itu masalah nyawa loh, nggak main-main, itu masalah nyawa itu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan nggak ada masalah, maksudnya tidak kafir, maksudnya tidak masalah itu tidak kafir, dosa besar tapi nggak kafir. Sedangkan Imam Ahmad itu punya banyak riwayat, tapi waktu itu Imam Ahmad itu pendapatnya kafir. Siapa yang tidak sholat kafir, Imam Ahmad. Siapa yang tidak sholat masih muslim, dia dosa besar tapi nggak kafir, Imam Syafi'i. Terjadi diskusi. Sampai akhirnya apa? Ini bawakan hujjah, Imam Syafi'i bawakan hujjah, Imam Ahmad bawakan hujjah. Sampai terakhir itu Imam Syafi'i bertanya sama Imam Ahmad. Yang membuat apa? Imam Ahmad tidak bisa ngomong. Pak Imam Ahmad, saya ingin tanya, kalau seandainya orang itu kafir, dari hujjah yang kamu miliki, saya terima hujjah itu, saya juga terima itu. Tapi saya tanya sama kamu itu, terus kalau dia mau bertobat, dia syahadat lagi nggak? Ada orang dia nggak sholat, kafir kan? Pertanyaan, kalau dia mau bertobat, pertanyaan, syahadat lagi nggak dia itu? Akhirnya apa? Imam Ahmad diam. Imam Ahmad diam. Dan maksudnya apa itu? Ulama biasa diskusi itu. Tetapi apa? Mereka nggak pernah memaksa orang itu harus mengikuti pendapat dia. Kenapa? Karena mereka itu percaya dia itu punya hujjah itu. Dia itu punya hujjah, dan saya itu percaya dengan hujjah dia itu. Cuma hujjah itu nggak saya terima. Tetapi apa? Tetap saya meyakini itu hujjahnya dia gitu. Maka yang jadi masalah dalam masalah khilafiyah itu apa? Ketika dalam masalah peniadaan, penafian kebenaran orang lain. Kalau masalah penetapan kebenaran, semuanya itu punya penetapan masing-masing itu. Tetapi yang menjadi masalah itu apa? Ketika dia itu meniadakan kebenaran yang ada pada pihak yang lainnya. Kama annal qari'aini, sebagaimana dua pembaca Quran tadi yang mereka datang ke Rasulullah itu. Kullun minhuma kana musiban fil qira'ati bil harfil ladzi 'alimahu. Semuanya itu benar, yang ini benar sesuai dengan huruf yang diajarkan, diketahui dia. Yang kedua, bacanya juga benar juga itu. Semuanya benar gitu. Tapi kenapa Rasul itu melarang jangan berselisih? Yaitu maksudnya apa? Mukhti'an fi nafi harfin ghairihi. Maksudnya mereka berdua itu keliru ketika menolak kebenaran orang lain. Oh, kamu itu nggak benar, yang benar itu saya itu. Nah, ini yang tidak dibolehkan sama Rasulullah SAW. Sehingga para Rasulullah mengatakan ini benar, kilakuma muhsin, kedua kali itu benar itu. Wala takhtalifah, jangan berbeda lagi itu. Maksudnya berbeda lagi itu apa? Jangan menolak kebenaran orang lain. Masalahnya itu di situ. Kalau seandainya kita itu bersama pendapat saya, orang itu bersama pendapat dia, dan semuanya itu punya hujah masing-masing, itu gak ada masalah. Khilaf kayak gitu biasa gitu. Yang menjadi masalah itu apa? Ketika kita itu gak mengakui pendapat orang lain. Sehingga apa? Pendapat yang benar itu cuma apa yang kita tetapkan saja itu. Yang saya tetapkan ini yang benar itu. Sedangkan yang lain saya gak menganggap itu. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena mereka juga punya hujah ini. Mereka punya dalil, mereka punya ayat, mereka punya hadis, mereka punya rujukan. Semuanya punya rujukan masing-masing itu. Sehingga yang jadi masalah itu di situ. Fa inna aktsaral jahli innama yaqau fin nafyi. Seperti belum mengatakan itu. Karena kebodohan itu, mayoritas kebodohan itu terjadi dalam penafian, bukan pada penetapan. Ini kaidahnya. Walaupun kalau kita perlu paham lebih detail lagi nanti, tapi panjang lebar nggak mungkin kita bahas di sini. Alladzi huwal juhud wa takdzibu. Yaitu apa? Yang berupa penolakan dan pendustaan. Itu hampir mayoritas kerusakan di situ. La fil itsbat, bukan dalam masalah itsbat. Kalau masalah penetapan itu nggak ada masalah itu. Tetapi yang jadi masalah itu apa? Peniadaan, mengingkari orang lain, itu jadi masalah itu. Li'anna ihatatal insani bima yuthbituhu aisar min ihatatihi bima yanfihi. Ini kaidah juga bagus sekali itu. Kenapa? Karena seorang itu dia bisa mencakup, mengetahui apa yang ditetapkan lebih mudah daripada mengetahui apa yang ditolaknya. Ini tadi nih maksudnya ini. Maksudnya gini, saya mengetahui detail tentang apa yang saya tetapkan itu lebih mudah daripada saya mengetahui secara detail apa yang saya tolak. Ada dua pendapat misalnya, ada dua pendapat. Yang satu mengatakan misalkan A, yang satu mengatakan B. Saya mengatakan bahwa saya pendapat yang benar itu yang A. Ilmu saya tentang A itu lebih dominan itu. Sehingga bahwa saya mengetahui pendapat A yang saya tetapkan itu lebih kuat daripada bahwa saya mengetahui ilmu tentang yang saya tolak itu. Kenapa? Karena orang masalah meniadakan itu gak peduli dia itu. Orang kalau sudah meniadakan itu gak peduli itu. Kebanyakan kita itu sering mengingkari sesuatu padahal kita gak pernah belajar. Dan itu jadi masalah itu. Contohnya misalnya nih, saya contohkan nih, ini nyata. Kita itu sering, apalagi salafiyin,
Kenapa? Karena saya juga pelaku gitu. Saya itu dulu juga pelaku kayak gitu juga ini. Kita sering sekali mencela masalah mazhab. Dari dulu kita kayak gitu, memang madrasah kita itu Salafi di Indonesia kayak gitu. Mazhab Syafi'i itu lemah. Pertanyaan, kenapa ada mazhab seperti itu? Wes pokoknya lemah itu. Yang kuat itu mazhabnya ini. Iya memang Anda belajarnya yang itu kan gitu. Sekarang pertanyaan itu, Anda ketika melemahkan mazhab Syafi'i itu tahu nggak hujahnya dia itu? Ini yang jadi masalah. Anda melemahkan sesuatu, mengingkari sesuatu, dan Anda itu nggak tahu sesuatu itu gitu. Jadi masalah kan itu. Coba kalau seandainya kita itu belajar, coba sebelum Anda itu mengingkari mazhab Syafi'i, Anda belajar dulu itu. Kalau kita sudah belajar mazhab Syafi'i lama, belajar, setelah itu kita keluar dari mazhab, saya mengatakan lemah pendapat Syafi'i dalam masalah ini. Wajar, bagus. Kenapa? Karena Anda itu keluar dari mazhab karena ilmu yang sudah kuat terhadap masalah itu kan itu. Imam Nawawi misalkan, Imam Nawawi dalam banyak masalah keluar dari mazhab Syafi'i. Imam Nawawi orang hebat. Kenapa orang hebat? Karena beliau sudah kayak namanya itu kayak sudah mendarah daging mazhab Syafi'i itu. Belajar dari kecil sampai menjadi muhakkiknya itu, ahli tahqiqnya mazhab itu. Setelah itu dalam beberapa masalah keluar. Kenapa keluar? Sangat faham dalam isi mazhab itu. Tapi kenapa keluar dari itu? Karena dia itu tahu ada yang lebih kuat dari yang lainnya. Tapi kalau kita itu kebanyakan apa? Ngingkari orang lain, padahal kita nggak pernah tahu orang lain itu. Ya. Saya misalkan, saya dituduh sama beberapa orang misalkan gara-gara masalah kunut misalkan itu, dituduh sebagai orang yang sufi, dituduh orang yang ya kayak ormas kita inilah, atau yang lainnya macam-macam lah itu. Pertanyaan itu yang jadi masalah itu, Anda yang menuduh saya dengan orang sufi, Anda yang menuduh saya dengan macam-macam itu, pertanyaan, Anda itu tahu nggak ilmu atau hujah saya itu tahu nggak? Kecuali kalau Anda itu tahu hujah saya, oke, alhamdulillah kan gitu. Terkadang jadi masalah itu, Anda ngingkari saya, tapi Anda nggak tahu hujah saya gitu. Ya paham ya? Kecuali kalau kita ngingkari antum, misalkan saya ngingkari antum karena saya tahu hujah antum ini. Saya sudah pelajari itu, ilmu antum, kitab antum saya sudah pelajari, saya sudah kelotok masalah itu. Tapi saya katakan itu pendapat yang lemah. Nah, kita kan berarti Anda itu keluarnya itu karena ilmu. Tapi kalau Anda itu membaca yang nggak mau, dan yang lainnya akhirnya ngomong keblinger itu, Masya Allah itu luar biasa itu. Pondok kita itu, pondok saya itu, pondok di Darussalam itu, sampai dijuluki sama seorang ustadz, ini pondok keblinger. Bayangkan itu, main-main itu, keblinger itu, bayangkan itu. Setelah itu apa saya tulis masalah kunut subuh itu? Kenapa saya tulis itu? Karena banyaknya orang yang mensifati saya dan pondok saya dengan sifat-sifat yang ya sebenarnya saya nggak urusan juga itu urusan mereka dengan Allah Ta'ala itu. Karena nggak ada yang berani langsung sama saya itu, kecuali kalau langsung datang diskusi, ayo kayak gitu, gentleman kan, laki-laki sama laki-laki kan gitu. Kalau ngomong di belakangnya kayak perempuan gitu, kita telah dari banci, repot kan gitu. Ngomongnya di belakang, depan kita nggak berani ngomong kan gitu. Nah, ini repot lagi kan gitu. Saya tulis masalah itu, saya share di mana-mana itu. Silakan Ustaz, silakan ini. Saya kalau menulis, ini kaidahnya ulama ini, siapa yang berani menulis, dia itu kayak menaruh pendapat otaknya itu di sebuah nampan. Ayo silakan cicipi, kritiki. Ya. Berarti apa? Dia sudah berani untuk menerima kritikan gitu. Ya. Daripada orang yang ngoceh tapi gak berani naruh gitu pendapatnya itu, ngoceh tok di belakang itu. Saya berani nulis, saya berani ngomong, saya sudah nyiapkan pendapat saya di nampan. Ayo silakan cicipi, kemudian kritiki. Silakan itu. Saya siap dinilai lah, saya siap dinilai itu. Maka orang yang kritiki saya misalkan, silakan kritiki saya dengan hujah itu. Mana pendapat saya yang keliru, ucapan saya yang keliru, tolong dikritiki. Subhanallah itu, ada seorang ustaz jabri ke saya karena tulisan saya itu masalah kunut yang baru ramai itu. Kata Ustaz Afan, ini saya lihat tulisan antum itu ada yang keliru itu. Tapi yang mana yang keliru itu? Kemudian di sini poin ini, itu keliru kembali itu Ustaz. Oh ya, Masya Allah, jazakumullah khair. Kalau ada orang kritiki jelas pakai ilmu, ya kita alhamdulillah gitu. Cuma terkadang apa? Nggak berani ngomong di depan saya, ngomongnya di belakang, luar biasa dahsyatnya itu. Sampai pernah saya tantang itu, ayo Ustaz, kalau mau diskusi, tak siapkan kopi, kita makan roti, duduk bareng. Asik kan gitu, sambil ngopi kan asik kan gitu, ngambil minum sambil, nggak ada yang berani juga itu. Terus mau apa? Ya bingung juga gitu. Jadi maksudnya itu apa? Terkadang yang jadi masalah itu dalam mengingkari itu yang jadi masalah itu. Bukan menetapkan. Kalau antum menetapkan misalkan kunut subuh itu bid'ah karena dalilnya ini, oke bagus. Yang antum tetapkan biarkan itu milik antum itu. Tapi yang menjadi masalah ketika antum mengingkari pendapat yang lain.
Antum nyari pendapat yang lain, antum sudah belajar belum pendapat itu kan itu? Pelajari dulu pendapat itu. Kita timbang-timbang sehingga kita itu bisa memiliki pedoman. Kita nggak pernah nimbang-nimbang, kita nggak pernah baca pendapat yang lain, setelah itu kita akan pendapat yang paling benar yang ini. Paling benar dari mana kan gitu? Ya. Dia cuma mendapatkan satu ustadz, kemudian mengatakan ustadz yang paling benar itu yang ini tuh. Lah paling benar dari mana? Cuma satu ustadz yang kamu miliki kan gitu. Kecuali kalau sudah punya ratusan ustadz, kita punya bacaan banyak sekali, kita punya macam-macam kita baca itu. Setelah itu kita mengatakan yang kuat ini. Sedangkan yang ini lemah. Kenapa? Karena lemahnya ini, karena di sini lemahnya di sini, lemahnya di sini. Ah, berarti itu bagus. Kenapa? Karena kita itu tidak mengingkari kebaikan orang lain dan kebenaran orang lain itu curi dari ilmu. Tetapi yang menjadi masalah itu kebanyakan kita itu apa? Dalam masalah pengingkaran. Kebanyakan kita itu masalahnya dalam masalah mengingkari. Kita mengingkari sesuatu dan kita nggak tahu sesuatu yang kita ingkari. Kenapa? Karena kita sudah fanatik dengan apa yang kita terapkan. Kita fanatik misalkan dalam masalah qunut itu bid'ah, titik nggak ada koma wis pokoknya itu. Yang lain datang ini dalilnya ini nggak peduli pokoknya kok titik nggak ada komanya lagi wis titik itu selesai wis tutup buku wis pokoknya hasil akhir qunut subuh itu bid'ah. Ini tapi kita punya dalil nggak peduli bid'ah wis. Berarti kalau kamu ngamalkan sufi kamu itu keblinger lah kamu itu berarti kamu nggak salafi, berarti kamu manhajnya kamu itu pramuka dan macam-macam lagi kita curigai. Hujah yang kita sampaikan nggak dipedulikan ya, ini jadi masalah kan gitu. Nah, jadi maksudnya itu kezaliman itu dalam masalah khilaf itu yang menjadikan malapetaka. Kezaliman itu yang menjadi sumber malapetaka, dan kezaliman itu kebanyakan dalam masalah nafyi, bukan mimbabil isbatnya. Kalau masalah penetapan, saya menetapkan ini karena punya hujah seperti itu Anda itu. Tapi ketika Anda menolak yang lain, mengingkari pendapat yang lain tanpa ilmu, ini jadi masalah itu. Maka sebelum Anda itu kritiki yang lain, sebelum Anda lemahkan yang lain, Anda itu belajar dulu. Pelajari dulu apa hujahnya mereka itu. Rupanya apa? Ketika kita belajar hujahnya mereka, terkadang rupanya kuat sekali itu pendapatnya itu. Walaupun kita nggak mengikuti, tapi kita itu minimal menghormati. Kenapa? Karena kita tahu hujahnya mereka. Nah, maka penting sekali yang disampaikan sama Syekhul Islam itu, yaitu apa? Masalahnya itu dalam masalah nafyinya, pengingkaran kepada yang lain, bukan masalah penetapan apa yang paling kuat bagi kita. Kalau masalah penetapan nggak ada masalah, tapi masalah mengingkari yang lain itu yang kebanyakan kita itu jadi masalah. Kenapa? Karena kita mengingkari sesuatu yang kita nggak tahu apa yang kita ingkari itu. Ada dulu, tadi kita sambung sedikit. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa lihada nuhiyat hadhihi al-ummatu an tadriba ayatillahi ba'daha bi ba'd. Oleh karena itu umat ini dilarang untuk menabrakkan satu ayat dengan ayat yang lain. Diperdebatkan, ditabrak-tabrakkan, ayat ini dengan ayat ini dengan hadis ini dengan ayat ini ditabrak-tabrakkan. Kenapa kok tidak dibolehkan? Belum mengatakan li'anna makmumal darbi. Karena inti dari darb, menabrakkan itu apa? Al-imanu bi'ihdal ayatain. Kita beriman dengan satu ayat, wal kufru bil ukhra, dan kita mengingkari yang lain. Contohnya ada dua ayat misalkan, ada dua ayat. Ketika kita tabrakkan, berarti apa? Berarti kita itu menetapkan yang satu, kita mengingkari yang kedua. Dan itu banyak sekali, dan itu metodenya ahlul bidah. Terkadang apa? Antara ayat itu kontradiksi memang. Contohnya misalkan masalah takdir. Kenapa muncul dua kelompok namanya Qadariyah dan Jabariyah? Qadariyah itu mereka orang-orang yang hulu dalam menetapkan qadratul abdi, kemampuan seorang hamba. Kenapa? Banyak sekali ayat di mana Allah menetapkan perbuatan kepada hamba. Siapa yang mengamalkan ini dia mendapatkan pahala, mengamalkan sehingga hamba itu yang mengamalkan itu. Lupa dengan ayat takdir. Semuanya itu sudah diatur sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Mereka mengatakan lari kepada Qadariyah, yaitu apa? Bahwasanya perbuatan dosa itu kita yang menciptakan. Ibadah kita juga yang menciptakan. Allah nggak pernah ikut campur terhadap perbuatan kita. Sehingga doa nggak ada manfaatnya. Ada kelompok yang kedua namanya Jabariyah. Kenapa? Karena hulu dalam memahami qudratullah, berlebihan dalam menetapkan kemampuan Allah. Sehingga dibaca ayat-ayat masalah apa? Bahwasanya Allah itu yang mengatur, Allah itu yang mentakdirkan, Allah itu yang memaksa, Allah itu ini.
lupa dengan ayat yang membicarakan kemampuan hamba. Akhirnya apa menetapkan berarti kita itu dipaksa sama Allah Ta'ala. Kenapa seperti ini? Karena ini itu menetapkan yang ayat ini, yang lainnya ditolak. Yang kelompok ini yang ditetapkan, yang lain ditolak. Setelah itu datang Ahlus Sunnah digabungkan semuanya, mengatakan bahwasanya hamba itu punya kudrah dan Allah juga punya kudrah. Sehingga apa, seorang hamba ketika dia sholat itu hamba sendiri mengamalkan, maka dia mendapatkan pahala. Tetapi kalaupun dia itu bisa sholat, Allah yang sudah mentakdirkan. Sehingga apa, digabungkan sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Ahlus Sunnah itu menetapkan semua kebenaran dalam Al-Quran. Sedangkan menabrak-nabrakkan itu maksudnya itu apa? Menetapkan yang satu, membuang yang lain. Jadi itu yang jadi masalah. Idza taqada anna bainahuma qadadan idzidani la yajtami'ani. Yaitu orang-orang itu, mereka itu ketika mereka itu berselisih, jika memang masalahnya itu khilafut tadad, nggak bisa digabungkan, itu nggak ada masalah itu. Tapi yang menjadi masalah itu apa? Perbedaan yang semuanya itu punya hujah. Akhirnya apa? Kita mengingkari hujahnya orang lain. Kita anggap bahwasanya apa? Kayak kamu itu nggak punya ilmu itu. Yang punya ilmu itu cuma saya sendiri itu. Ini yang jadi masalah. Maka itu apa? Sebelum kita itu mengingkari sesuatu, kita itu cari dulu ilmunya. Apa yang kita ingkari itu kita tahu itu. Jangan kita itu nggak peduli. Kenapa? Karena kebanyakan kita itu lebih kuat doktrin daripada ilmu. Jadi misalkan ini kita sudah didoktrin A, kita sudah didoktrin A misalkan itu, kemudian datang B dengan bermacam-macam hujah itu, tetap doktrin kita lebih kuat gitu. Kenapa? Karena kita tertutup diri, kita itu menutup diri. Contohnya misalkan ya, saya contohkan misalkan ya, masalah kunut. Karena kita itu dari madrasah, kita itu dari dulu kita ngaji, kita mendengar ustaz mengatakan kunut itu bid'ah, kunut bid'ah, sudah ratusan kali kita dengerin. Ya. Sehingga apa? Ketika datang madzhab yang lain, kunut itu sunnah. Apa-apaan lagi ini? Enggak, ini dalilnya ini. Saya nggak perlu dalil. Bid'ah ya bid'ah kan itu. Sampai sebagian orang lagi malah mengatakan itu, tanyanya bukan kepada kita itu. Tanya kepada temannya, ini ustaz ini pendapatnya kayak gini ya. Ya coba tanya saja sama ustaz. Enggak, saya nggak butuh ustaz itu gitu. Saya nggak butuh jawaban dia. Yang penting dia itu ngamalkan talil nggak ya, ngamalkan kunut nggak itu. Kalau iya sesat pokoknya itu. Jadi pokoknya pokoknya itu doktrin kita bahwa kunut itu sesat ya itu. Kunut itu bid'ah, nggak ada yang lain itu. Kenapa? Doktrin. Dan kebanyakan itu kayak gitu. Orang-orang Kristen ketika mereka sudah didoktrin dari kecil bahwa Isa itu Tuhan, selesai wis. Mau didatangkan Isa itu nabi, ini buktinya ini, nggak peduli dia itu. Jadi yang menjadi masalah itu kenapa? Karena dia itu mengurung diri, menutup dirinya itu. Menutup dirinya sehingga dia itu tidak mau menerima kebenaran orang lain. Jika memang kita itu berbeda, oke, nggak ada masalah berbeda. Namanya orang berbeda itu biasa. Antum punya hujah, saya punya hujah itu. Ketika hujah antum itu memang benar, ada ayat dan hadisnya itu, saya katakan memang itu benar ya. Cuma saya nggak mengamalkan itu gitu. Kalau saya lebih condong kepada yang ini gitu. Akhirnya apa? Kita itu nanti saling toleransi. Dan memang untuk mendapatkan tingkat toleransi itu, sampai kita itu bisa sampai ke tingkatan ini, kita itu harus melalui fase saklek. Itu fase, memang fase belajar. Fase belajar itu kayak gini. Jadi fase belajar itu ada 3 dan kita harus melewati itu. Maka kalau kata Syekh Bakar Abu Zaid itu beliau mengatakan dalam ada menuntut ilmu, la takun abasyibrin. Kamu itu jangan puas menjadi tingkatan pertama. Tingkatan ilmu. Jadi kalau kita sudah sampai tingkatan pertama, harus belajar lagi sampai tingkatan kedua. Kalau sudah yang sampai kedua, belajar lagi terus, gak pernah berhenti sampai tingkatan yang ketiga ini. Maksudnya apa? Jangan puas dengan satu tingkatan. Oleh itu ada seorang ulama salaf itu mengatakan al ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Siapa yang masuk tingkatan pertama sombong, congkak, atos wis pokoknya. Luar biasa itu, sakleknya luar biasa ini. Belajar cuma satu ustaz. Ustaznya top sekali kalau menyampaikan, Masya Allah ini yang paling benar, selain sesat semuanya selain saya ini. Belajar satu kitab, dibaca, Masya Allah, top ini buku ini. Ini yang benar, selain itu sesat semuanya itu. Kenapa? Saklek. Dan mesti harus melewati ini, harus gitu. Seorang penuntut ilmu itu harus sampai ke sini dulu itu. Sehingga apa? Biasanya penuntut ilmu pemula itu apa? Orangnya itu saklek, kolot, merasa paling menang, yang lain sesat semuanya di situ. Kenapa? Karena harus melewati itu, harus gitu.
Nanti ketika dia belajar lagi sama ustadz yang lain, kok ustadz ini beda lagi sama ustadz yang pertama itu. Belajar sama ustadz yang ketiga, kok beda lagi nih, gimana nih? Oh, ustadz ini bawakan hujah, ini bawakan hujah, ini bawakan hujah. Semuanya punya hujah, pusing juga saya nih. Akhirnya saya lebih kuat ngikuti pendapat ustadz A, tapi saya masih menghormati lah ustadz B dan C. Kenapa? Karena saya dengar juga hujahnya mereka itu. Saya belajar satu mazhab, tapi juga saya belajar mazhab yang lain. Akhirnya aku tahu hujah-hujahnya mereka itu. Akhirnya bagi kita itu akan masuk fase yang berikutnya apa? Kita itu akan menjadi orang yang toleransi. Tawadhu, wa man dakhala fi shibli tsani tawadhu.